Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Lilis Tianingsih dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Mitro. Nah, kali ini di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai masalah Maroko. Nah, untuk materi masalah Maroko sendiri sebenarnya itu ada 4 aspek atau 4 poin. Yang pertama nih, krisis Maroko pertama, kemudian krisis Maroko kedua, dan yang ketiga yakni dinamika konflik Maroko dengan Sahara Barat, dan yang terakhir yakni tentang perseteruan antara Aljazair dengan Maroko. Nah, namun untuk materi pada poin 1 dan 2 itu telah dijelaskan oleh rekan saya Nurma Fatmila. Kemudian saya akan menyampaikan materi yang pada poin ke-3 dan 4 yakni mengenai dinamika konflik Maroko dengan Sahara Barat dan perseteruan antara Aljazair dengan Maroko. Nah, seperti yang udah diketahui nih, bahwa Maroko adalah sebuah negara yang termasuk ke dalam kawasan Timur Tengah. Namun ternyata Maroko itu telah menyimpan konflik selama lebih dari 30 tahun dengan Sahara Barat. Sahara Barat yang luasnya sama dengan Inggris ini terletak di barat laut benua Afrika. Nah, Sahara Barat sendiri itu merupakan peninggalan dari jejak kolonialisme Eropa di tahun 1880 sampai dengan tahun 1990. Di mana pada era tersebut negara utama di Eropa ini saling bersaing untuk mendapatkan wilayah Afrika secara penuh. Nah, ketika zaman penjajahan itu Spanyol mendapatkan wilayah Sahara Barat dan melakukan kolonisasi di Sahara Barat. Namun saat itu Spanyol sebagai negara Eropa yang paling lemah sehingga Spanyol hanya mendapat separuh dari wilayah Sahara Barat. Sedangkan Prancis itu mendapat Maroko, Mauritania, kemudian Aljazair yang berada di sekitar Sahara Barat. Nah, Sahara Barat sendiri itu memiliki banyak sumber-sumber mineral termasuk seperti fosfat, kemudian biji besi. Nah, wilayah ini pun merupakan salah satu lahan perikanan terbaik di dunia, sehingga Spanyol pun mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Karena kolonialisme yang dilakukan oleh Spanyol, maka kelompok yang mendukung kemerdekaan di Sahara Barat ini tahun 1973 itu mendirikan sebuah gerakan yang bernama Polisario. Nah, Polisario sendiri ini merupakan sebuah gerakan untuk membebaskan wilayah Sahara Barat dari kolonialisme Spanyol pada saat itu. Nah, beberapa tahun kemudian karena tekanan dari sejumlah pihak luar pada tahun 1979, Mauritania mundur dari Sahara Barat sehingga hanya Maroko saja yang menjadi koloni tunggal di wilayah Sahara Barat. Nah, rakyat Sahara Barat itu kembali mengalami penjajahan akibat pendudukan Maroko, di mana Maroko sendiri itu melakukan invasi yang brutal pada rakyat Sahara Barat, di mana rakyat Sahara Barat itu mereka ditindas, dipenjara, diculik oleh angkatan kependudukan Maroko. Bahkan tidak hanya menginjak-injak rakyat biasa, namun para anak-anak, kemudian gadis-gadis belia itu menjadi incaran oleh tentara Maroko pada saat itu. Pada abad ke-15, negara Eropa mulai tertarik dengan Sahara Barat karena adanya perdagangan emas, kulit unta, dan getah Arab.
Nah, pada akhir abad ke-15, tindakan koloni Spanyol yang pertama yaitu mengeksploitasi pantai Sahara Barat. Namun upaya Spanyol untuk menjajah wilayah ini tidak membawa hasil. Karena apa? Karena di akhir abad ke-19, Sahara Barat ini dijadikan sebagai protektorat Spanyol menurut Konferensi Berlin tahun 1958 dan menjadi provinsi seberang lautan. Nah, wilayah yang sebelumnya dikenal dengan Sahara Spanyol ini tahun 1975 kemudian oleh PBB dikenal dan diberi nama Sahara Barat. Nah, itu tadi sekilas mengapa diberi nama Sahara Barat. Kemudian tahun 1970 Maroko berada di tengah-tengah situasi geopolitik yang akan mengalami perubahan secara signifikan, di mana wilayah yang berada di selatan Maroko yaitu Sahara Barat merupakan salah satu wilayah kolonial terakhir yang terjadi di Afrika. Sementara untuk saat itu Raja Hassan II dari Maroko dijadikan sebagai seseorang yang paling mumpuni atau mempunyai daya dan kekuatan untuk menjadi pemimpin dan pengambilan wilayah Sahara Barat oleh Maroko. Nah, di lain pihak, sekelompok mahasiswa dari Universitas Rabat memulai gerakan untuk melawan kekuasaan kolonial. Pada saat itu di bulan Mei 1975, sekelompok orang ini secara resmi menamai dirinya dengan Front Polisario. Mereka dengan yakin meminta dukungan dari bangsa-bangsa Maghribi agar mendukung penentuan akhir untuk mendapatkan kendali di Sahara Barat. Kemudian setelah menerima dukungan dari kolonel dan gerakan Polisario ini kemudian memproklamirkan berdirinya Republik Demokratik Arab Sahrawi atau biasa disebut SADR. Namun dengan berdirinya SADR ini ternyata belum membuat masalah di Sahara Barat itu berakhir secara penuh, karena ternyata Spanyol itu menyerahkan koloni tersebut pada Maroko dan Mauritania ini dengan imbalan tertentu. Gerakan ini mendapat dukungan yang sangat besar dari rakyat setempat, dan karena kuatnya dukungan dari masyarakat sekitar, maka gerakan Polisario ini membuat tentara Spanyol itu berhasil mundur dari Sahara Barat pada tahun 1975. Dengan demikian, maka perjuangan dari gerakan Polisario ini telah membuat mundur secara penuh Spanyol dari wilayah Sahara Barat. Wilayah ini merupakan salah satu lahan perikanan terbaik di dunia, sehingga Spanyol pun mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa ketika menguasai wilayah Sahara Barat. Nah, karena kolonialisme yang dilakukan oleh Spanyol, maka kelompok yang mendukung kemerdekaan di Sahara Barat tahun 1973 ini mendirikan sebuah gerakan bernama Polisario, yakni sebuah gerakan pembebasan wilayah Sahara Barat yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari kawasan Sahara Barat secara penuh dari koloni Spanyol atau dari kependudukan Spanyol. Maroko seperti yang diketahui adalah sebuah negara yang termasuk dalam kawasan Timur Tengah. Namun Maroko telah menyimpan konflik selama lebih dari 30 tahun dengan Sahara Barat. Nah, Sahara Barat sendiri yang memiliki luas sama dengan Inggris ini terletak di bagian barat laut benua Afrika. Sahara Barat merupakan peninggalan kolonisasi atau kolonialisme Eropa di tahun 1880 sampai dengan tahun 1990, di mana pada era tersebut itu negara-negara utama di Eropa saling bersaing untuk mendapatkan wilayah Afrika secara penuh. Nah, ketika zaman penjajahan itu, Spanyol mendapat wilayah Sahara Barat dan melakukan yang namanya kolonisasi di Sahara Barat.